Perkenalkan, nama saya Yosua Bosega Raymond Sihotang, NIM L1A1200074, kelas R001, Prodi Kehutanan. Kali ini saya akan menjelaskan pada video kelima tentang mata kuliah dendrologi, yaitu pemilihan Anonaceae, Myristica, Lauraceae, dan Fabaceae. Yang pertama yaitu Anonaceae. Anonaceae adalah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Menurut klasifikasi APG2, suku ini termasuk ke dalam bangsa Magnoliales atau Clade Magnolids. Tanaman ini berpotensi digunakan sebagai tanaman hias, tanaman peneduh, bahan kosmetik, dan parfum, obat tradisional, serta insektisida juga. Ciri-cirinya: pohon dengan daun berseling satu bidang atau alternate dicticus, jumlah komponen bunga berkelipatan 3, sepal 1 seri, petal 2 seri, di mana seri atau lingkaran terdalam tidak berfungsi atau mandul. Bunga majemuk, multiple, anggotanya lebih dari 80 marga dan tersebar di daerah tropika. Contohnya ada Annona muricata atau sirsak, angka Belanda atau durian adalah tumbuhan berbunga yang berasal dari Karibia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Pohon sirsak bisa mencapai 9 meter. Di Indonesia, sirsak dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Buah sirsak bukan buah sejati yang ukurannya cukup besar, hingga 20-30 cm dengan berat mencapai 2,5 kg. Buah sirsak memiliki kandungan banyak karbohidrat, terutama fruktosa. Kandungan gizi lainnya adalah vitamin C, vitamin B1, dan vitamin B2 yang sangat banyak. Bijinya beracun dan dapat digunakan sebagai insektisida alami. Sebagaimana biji serikaya, manfaatnya dapat membunuh parasit, membersihkan pencernaan, meredakan saluran pernapasan, menghilangkan stres, menjaga kesehatan kulit, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Klasifikasi dari tanaman sirsak adalah Kingdom Plantae, divisi Angiospermae, subdivisi Magnolids, ordo Magnoliales, famili Anonaceae, genus Annona, spesies Annona muricata. Dan berikut merupakan gambar dari pohon sirsak. Contoh yang kedua adalah Annona squamosa atau serikaya. Serikaya adalah tanaman yang tergolong ke dalam genus Annona yang berasal dari daerah tropis juga. Buah serikaya berbentuk bulat dengan kulit bermata panjang. Daging buahnya berwarna putih, termasuk semak semi hijau abadi, dan pohon meranggas yang mencapai 8 meter tingginya. Klasifikasi divisinya Tracheophyt, subdivisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, klasifikasi Magnolis, ordo Magnoliales, famili Anonaceae, genus Annona, spesies Annona squamosa. Dan berikut merupakan gambar dari pohon serikaya. Lanjut, contoh yang ketiga adalah Kenanga odorata atau pohon kenanga. Kenanga adalah nama bagi sejenis bunga dan pohon yang menghasilkannya. Ada dua kelompok utama kenanga yang dibudidayakan, yaitu kelompok kananga dan ilang-ilang. Kananga memiliki cabang tegak lurus terhadap batang, sedangkan ilang-ilang memiliki cabang yang terkulai dan daun lebih kecil. Dan berikut merupakan klasifikasi serta gambar dari pohon kenanga. Lanjut ke yang kedua yaitu Myristaceae. Myristaceae adalah famili yang anggotanya adalah tumbuhan-tumbuhan. Menurut sistem klasifikasi APG2, suku ini termasuk ke dalam bangsa Magnoliales, Clade Magnolids. Myristaceae merupakan famili khas tropis dengan Myristica sebagai genus terbesar.
Di antara 175 spesies Myristica di dunia, 9 spesies merupakan spesies asli Indonesia, bahkan termasuk endemik, langka dan dilindungi oleh undang-undang. Ciri-cirinya, pohonnya dengan getah merah-merah, daunnya tunggal, berseling, kadang beraroma, bunganya berukuran kecil, unisex, tunggal dan majemuk. Buahnya batu atau drupe bila sudah tua. Biji diselubungi arillus berwarna merah. Arillus ini mirip bakal buah atau fule berkembang. Anggotanya 15 marga dan 3 marga yang banyak dijumpai di Indonesia adalah Myristica, Kenama, dan Horsfielda. Ciri utama, bunga aksiler atau supraaksiler, tunggal atau dua, banyak dalam perbungaan, berumah satu atau berumah dua, perhiasan bunga sering 2-3, kadang 4-5, lobus valvatus. Contohnya yaitu Myristica fragrans atau pala. Pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Kepulauan Banda, Maluku. Akibat nilainya yang sangat tinggi, nilai jualnya sangat tinggi, rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang sangat penting sejak masa Romawi dulu. Pala disebut-sebut dalam ensiklopedia karya Linus disebut dengan nama Situa. Klasifikasi dengan Kingdom Plantae, divisi Magnolophyta, kelas Magnolopsida, ordo Magnoliales, famili Myristicaceae, genus Myristica, dan spesies Myristica fragrans. Contoh yang kedua yaitu Cnema laurina. Cnema laurina adalah spesies pohon dalam keluarga Myristicaceae. Ini adalah pohon asli dari semenanjung Thailand, Sumatera, semenanjung Malaysia, Jawa, dan Kalimantan. Klasifikasi dengan Kingdom Plantae, divisi Tracheophytes, subdivisi Angiospermae, famili Myristicaceae, genus Cnema, dan spesies Cnema laurina. Dan berikut merupakan pohon dari Cnema laurina. Yang terakhir dari contoh famili ini adalah Horsfielda dengan nama genus tumbuhan hijau abadi. Genus ini terdiri dari sekitar 100 spesies dan tersebar melintasi Asia Selatan, dari India sampai Filipina dan Papua Nugini. Beberapa spesies menggunakan kayu. Beberapa spesies mengandung alkaloid termasuk Horsfielina yang memiliki efek analgesik. Berikut merupakan klasifikasi beserta pohonnya. Lanjut famili yang ketiga yaitu famili Lauraceae. Famili Lauraceae atau medang-medangan memiliki habitus pohon atau perdu dan sebagian besar merupakan tumbuhan yang aromatis. Genus Casita merupakan satu-satunya yang berhabitus herba atau memanjat. Tanaman ini sering menghasilkan karbohidrat cadangan yang sering ditemukan dalam bentuk inulin. Susunan daun berupa daun tunggal dengan filotaksis menyebar, jarang yang berbahan atau dalam lingkaran, dan tidak memiliki stipula. Pada genus Casita merupakan parasit sehingga daun yang tereduksi menjadi sisik-sisik. Susunan pembungaan Racemus pica, umbella, atau panicula. Simetris bunga adalah actinomorf atau bersimetri panjang. Bunga yang dihasilkan berupa bunga hermaprodit atau biseksual, namun terkadang ada juga yang uniseksual. Jumlah kelopak bunga atau kaliks 6 sepal yang tersusun dalam 2 lingkaran, bersatu membentuk tabung pada bagian dasar. Ada hipatilum. Mahkota bunga atau corolla tidak ada. Benang sari atau stamen tersusun dalam 4 lingkaran, dan setiap lingkaran terdiri dari 3 helai yang melekat-melekat pada bagian tabung. Jumlah lingkaran kaliks 1 atau lebih dan terdapat berupa stomonium. Kepala sari atau antera membuka dengan klep. Angka sari atau filamen sering mempunyai sepasang tonjolan nektar pada dasar sampingnya. Jumlah putik atau pistilum 1 dengan letak ovarium superus dengan 1 karpel, 1 ruangan, dan ovul.
Buah yang dihasilkan berupa buah baka atau drupa. Pada dasarnya sering terdapat cupula yang berasal dari kalik yang persisten. Bijinya memiliki embrio yang besar dengan kotiledoneon atau keping biji yang mengandung minyak dan pati. Asam laurat sering merupakan bagian terbesar dari lemak. Biji tanda endosper. Famili Lauraceae diperkirakan memiliki 30-50 marga dengan jumlah spesies sekitar 2.000-3.000 jenis. Sebagian besar tanaman ini tersebar di daerah tropis dan subtropis, dengan pusat penyebaran di Asia Tenggara dan Brazil. Hal ini mengakibatkan berbagai spesies dari genus ini mudah ditemukan di Indonesia. Beberapa genus besar antara lain cinnamon 250 jenis, persea 200 jenis, cryptocarya 200 jenis, Leachia 250 jenis, dan Belliskemida 150 jenis. Berbagai jenis dari famili ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi karena menghasilkan senyawa yang aromatis dan juga digunakan sebagai penghasil kayu. Contohnya yaitu Casita filiformis atau yang dikenal sebagai tali putri merupakan tumbuhan parasit berwarna bening dan sering digunakan sebagai tanaman hias. Lalu ada Cinnamomum burmani atau kayu manis, merupakan salah satu jenis rempah yang digunakan sebagai minyak astiri dari kulit kayu, bumbu masakan, dan digunakan sebagai bahan untuk membuat jamu. Lalu yang ketiga yaitu Persea americana atau alpukat, digunakan sebagai komoditas ekonomi penghasil buah. Berikut merupakan salah satu contohnya yaitu Cinnamomum iners atau kulit manis. Yang terakhir yaitu Fabaceae. Fabaceae atau kacang-kacangan memiliki beragam habitus, yaitu herba. Kadang-kadang memanjat atau membelit dan berbagai macam sulur. Perdu, pohon, atau liana kadang-kadang juga memiliki duri. Famili ini memiliki kesamaan dengan akar Caesalpiniceae yang bersimbiosis dengan bakteri pengikat nitrogen sehingga digunakan sebagai penyubur tanah. Tata letak daun pada umumnya tersebar jarang yang berhadapan. Daun ini merupakan daun majemuk pinnatus atau menyirip, majemuk palmatus atau menjari, trifoliatus atau 3 anak daun, atau unifoliatus 1 anak daun. Bahkan daunnya tunggal. Pangkal tangkai daun biasanya membesar yang disebut ada pulvinus. Daun juga dilengkapi stipula atau daun penumpu dan stipela sering ada. Bunga Fabaceae tersusun beragam, yaitu racemus, spica atau capitulum. Bunga biasanya biseksual atau banci dan hanya memiliki satu simetri bunga yang disebut dengan zygomorph. Sepal atau daun kelopak pada umumnya berjumlah 5 dan bersatu. Stamen atau benang sari pada umumnya berjumlah 10 dan semua bersatu atau monodelphus, atau 9 bersatu 1 lepas, yaitu diadelphus. Pada stamen juga bisa terdapat hypanthium dan juga nektar yang membentuk cincin di sekeliling ovariumnya. Gynecium atau alat kelamin betina memiliki 1 karpel dengan jumlah ovul 2. Posisi plasenta terletak marginal. Buah yang dihasilkan berupa buah polong yang disebut dengan legum. Beberapa spesies terkadang memiliki buah berupa samara, berupa drupa, serupa nux atau serupa akene. Biji yang dihasilkan memiliki funiculus pendek dengan testa sering keras, sering sangat tahan lama. Biji tidak memiliki endosperm. Suku Fabaceae memiliki sekitar 440 genus dengan jumlah 12.000 spesies. Pada umumnya spesies dalam famili ini tersebar di daerah tropis sampai temperata. Contoh dari famili ini yaitu Abrus precatoria, Rhasis hypoga
atau disebut dengan kacang tanah, Clitorea ternatea atau kembang telang, Phaceolus radiatus atau kacang hijau, Cycnia unguiculata atau kacang panjang. Berikut merupakan gambar dari Cycnia unguiculata atau kacang panjang. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi ini. Apabila banyak kekurangan atau salah kata, saya mohon minta maaf. Terima kasih.